1031 Tiga tinju melahap Kaisar Singa. Di atas langit berdiri sebuah benda langit berdaulat yang sangat besar dengan matahari melayang di belakang kepalanya, memancarkan fluktuasi energi spiritual yang tak berujung yang mengangkat badai di wilayah ini. Menghadapi tubuh surgawi yang berdaulat, wujud binatang ilahi singa emas berkepala 9 berdiri dengan bangga, menyebabkan langit bergetar karena aumannya. Tubuh Dewa Matahari yang agung melawan singa emas berkepala 9. Di bawah, semua orang menahan nafas saat mereka melihat konfrontasi di langit dengan ekspresi serius. Wajah Jin Lai dan Huo yang agak pucat, karena tidak ada yang menyangka bahwa Mu Chen benar-benar berhasil memaksa Jin Lai untuk mengeluarkan Divine Beast Form-nya. Situasi saat ini sepertinya berada di luar kendali mereka, sedikit demi sedikit. Jin Lai berdiri tinggi di langit dengan singa emas berkepala 9 yang sangat besar di belakangnya dan aura dominan yang menakutkan perlahan-lahan dipancarkan, membuat orang lain ketakutan. Kamu benar-benar tidak mudah untuk memaksaku mengeluarkan Divine Beast Form-ku. Jin Qingtian menatap Mu Chen dengan haus darah di matanya saat dia perlahan berkata. Tidak ada penghinaan di matanya saat ini. Melalui pertempuran sebelumnya, dia benar-benar mengerti bahwa dalam hal kekuatan bertarung, Mu Chen mungkin tidak kalah dengan dirinya sendiri. Orang itu benar-benar lawan tangguh yang tidak bisa dia remehkan. Mu Chen juga memasang ekspresi serius saat dia melihat Divine Beast Form di belakang Jin Qingtian. Divine Beast Form yang telah dipanggil Jin Qingtian agak kuat. Meskipun 8 kepala lainnya buram, itu masih jauh lebih kuat dari singa emas biasa. Jika, suatu hari, orang itu berhasil mengubah ke-8 kepala dari ilusi menjadi kenyataan, maka tidak akan lama lagi Jin Qingtian menjadi singa emas berkepala 9 yang asli. Namun sayang sekali, kesulitan untuk berevolusi menjadi singa emas berkepala 9 jauh melebihi imajinasinya. Selama puluhan ribu tahun, tidak ada yang berhasil dalam klan singa emas. Namun meski begitu, Divine Beast Form milik Jin Qingtian masih tidak mudah untuk dihadapi. Tapi sudah waktunya pertempuran ini berakhir. Saat hati Mu Chen dipenuhi dengan pikiran, mata Jin Qingtian perlahan memerah. Karena orang di hadapannya telah memaksanya untuk mengeluarkan Divine Beast Form, tidak perlu lagi menahan diri. Mengaum. Saat pikiran melintas di benaknya, tangan Jin Qingtian perlahan-lahan menyatu dan singa emas berkepala 9 yang sangat besar di belakangnya tiba-tiba mengaum, yang bergemuruh seperti guntur. Jin Qingtian memiliki ekspresi serius saat dia mengepalkan tangannya dan melemparkannya dengan kecepatan yang sangat lambat. Di belakangnya, singa emas berkepala 9 juga mengulurkan cakarnya. Pada saat itu, aura yang mendominasi dan melahap turun seperti seorang tiran. Meskipun tinju itu lambat, ketika dilemparkan, langit dan bumi telah membeku dan hanya aura tinju yang mendominasi yang masih dipenuhi dengan vitalitas seolah-olah itu adalah penguasa dunia ini. Mata Mu Chen berkontraksi tak terkendali. Bahkan dia merasa sangat terancam oleh tinju Jin Qingtian. Pukulan itu pasti adalah seni ilahi tingkat sempurna. Tinju singa pemakan spiritual. Jin Qingtian mengeluarkan raungan yang dalam, penuh dengan kekuatan yang mendominasi saat terdengar. Seketika, cahaya keemasan meledak dan tinjunya berubah menjadi kepala singa emas yang mengaum saat membuka mulutnya. Seketika itu juga, energi spiritual antara langit dan bumi mendidih karena tanpa henti mengalir ke arah kepala singa emas, seolah-olah sedang dilahap. Saat kepalan tangan singa itu terbang, atmosfer telah hancur berkeping-keping dan tanah di bawahnya terus-menerus runtuh. Retakan besar dengan cepat menyebar di hutan ini juga. Mu Chen, hati-hati. Han San dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak karena terkejut. Mereka telah merasakan dengan jelas betapa menakutkannya serangan Jin Qingtian. Bahkan momentum tinju itu telah membuat mereka merasa takut di dalam hati. Mu Chen berdiri di depan tubuh abadi matahari yang hebat, melihat tinju singa yang terbang ke arahnya. Dia menarik napas dalam-dalam tetapi masih tidak ada rasa takut di wajahnya. Kedua tangannya menyatu dan segelnya berubah dalam sekejap. Bas! Bas! Seiring dengan perubahan segel Mu Chen, matahari keemasan muncul di grid solar Unding Body dan, setelah melihat lebih dekat, sebenarnya ada 5 matahari. Boom! 5 matahari keemasan tiba-tiba meledak dengan arus keemasan yang deras mengalir dari kepalan tangan grid solar Unding Body seperti cairan keemasan dan segera terbentuk menjadi tombak emas besar di tangan grid solar Unding Body. Ada 5 matahari yang berkobar di ujung tombak dan saat bergerak, sepertinya itu bisa menghancurkan langit. 9 kemampuan ilahi matahari, 5 tombak matahari. Cahaya keemasan bersinar di mata Mu Chen saat dia meraung di dalam hatinya. Tombak di tangan grid solar Unding Body berkembang dengan kilau sepanjang berjuta-juta kaki dan, pada saat berikutnya, ruang angkasa telah segera ditembus saat tombak itu dengan ganas bertabrakan dengan tinju singa yang mendekat.
Menghadapi serangan Jin Qingtian, Mu Chen tidak berani lalai dan mengeluarkan kemampuan berdaulatnya sejak awal. Boom! Pada saat bentrokan itu, langit dan bumi bergetar dan gelombang kejut keemasan menyebar, menimbulkan malapetaka dan bahkan merobek retakan yang menakutkan di udara. Seolah-olah matahari keemasan telah terbit pada titik tabrakan itu dan bahkan ruang angkasa pun terdistorsi. Tombak itu telah memblokir tinju singa, tetapi alis Mu Chen sedikit menyatu. Itu karena dia sepertinya merasakan ada sesuatu yang tidak beres di sini. Tatapannya menembus cahaya keemasan dan dia menatap Jin Qingtian di kejauhan sebelum melihat senyum mengejek terangkat di sudut bibir Jin Qingtian, sebelum suara Jin Qingtian samar-samar bergema, "Kamu pikir ini adalah akhirnya?" Ketika Jin Qingtian selesai berbicara, tinjunya terbang perlahan sekali lagi. Ketika dia melemparkan tinjunya, seluruh wilayah itu langsung berubah menjadi gelap dan sekepalan cahaya keemasan meledak dengan auman singa bergema di seluruh cakrawala. Tinju singa pelahap langit. Dengan mengepalkan tinju, gelombang dominasi yang menakutkan menyapu wilayah ini. Seolah-olah langit sedang dilahap oleh kepala singa. Bayangan kepala singa terbang keluar dan segera menyerbu ke dalam cahaya keemasan. Seketika, cahaya keemasan yang mendominasi melonjak dan tombak emas yang berhadapan dengan kepalan tangan sedikit terdistorsi, itu mulai kalah. Wajah Mu Chen juga berubah menjadi kuburan. Tetapi ketika Jin Qingtian melihat pemandangan ini, dia menyeringai dan tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Energi spiritual di tubuhnya telah mendidih hingga batasnya dan kabut tebal energi spiritual naik. Setelah itu, Mu Chen melihat Jin Qingtian mengangkat tinjunya sekali lagi, lalu melemparkannya. Tinju singa pemakan dewa. Saat tinju ini dilemparkan, hati Mu Chen bergetar. Dia merasakan sakit yang menyengat di kulitnya. Itu adalah tanda bahwa tubuh fisiknya merasa sangat terancam. Wosh! 3 tinju singa emas terbang, sebelum mereka menyatu di langit. Pada saat mereka menyatu, wajah Mu Chen berubah drastis. Boom! Praktis dalam sekejap tombaknya hancur. Itu benar-benar dihancurkan oleh 3 tinju singa. Ini. Ketika Han San melihat pemandangan ini, wajahnya berubah drastis dengan keterkejutan melonjak di matanya, seni ilahi terbaik dari klan singa emas, 3 tinju pemakan kaisar singa. Jin Qingtian benar-benar berhasil mengembangkan seni ini. Wajah Nai Neter juga berubah menjadi tidak sedap dipandang saat dia mengepalkan tinjunya. Setiap tinju Jin Qingtian dikabarkan sebanding dengan seni ilahi tingkat sempurna. Ketika ketiga tinju itu menyatu, kekuatannya akan tumbuh ke ketinggian yang menakutkan. Meskipun mungkin tidak sebanding dengan kemampuan kuasa ilahi, itu pasti bisa dianggap mengerikan. Ketika Jin Lai melihat adegan ini, dia merasa sangat lega. Jin Qingtian akhirnya mengeksekusi gerakan ini. Mu Chen berusaha menjadi orang yang cerdas. Jika dia mencoba mengacaukannya sejak awal, maka Jin Qingtian tidak akan bisa melakukan gerakan ini dengan mulus. Tapi sekarang, sudah terlambat. Sebelumnya, Anda telah menyiapkan arah spiritual saat kami tidak memperhatikan. Kali ini, aku akan membiarkanmu merasakan konsekuensi dari kecerobohan. Dan kali ini, kau bahkan tidak akan bisa membalikkan keadaan. Sementara mata orang-orang di bawah mereka berkedip-kedip, Jin Qingtian dengan acuh tak acuh menatap Mu Chen seolah-olah dia sedang menatap mangsa yang dia buru. Ini adalah kartu trufnya dan begitu dia berhasil menyelesaikan gerakan ini, belum lagi Mu Chen, bahkan lawan yang berada di level yang sama dengannya akan dikalahkan. Boom! Tanpa ekspresi apapun di wajahnya, Jin Qingtian melayangkan pukulan saat suaranya yang dingin bergema di antara langit dan bumi. 3 tinju pemakan kaisar singa, pemusnahan semua kehidupan. Mengaum. Di dalam cahaya keemasan yang deras, auman singa yang memekakkan telinga bergemuruh, menyapu badai dahsyat di antara langit dan bumi seperti bencana apokaliptik. Dalam cahaya keemasan, kepala singa emas, yang tingginya kira-kira 10.000 kaki, perlahan membuka mulutnya yang ganas dan mengincar Mu Chen dari jauh. Dengung. Bas. Mulutnya yang besar seperti lubang hitam yang melahap semua makhluk hidup. Tetapi di dalam lubang hitam itu, cairan emas yang menakutkan mulai berkumpul dan setiap tetes cairan emas mengandung fluktuasi yang menakutkan. Gemuruh. Cairan emas itu dengan cepat menyapu keluar seperti arus, memperlihatkan kekuatan yang merusak di jalurnya yang bahkan menyebabkan retakan-retakan di angkasa. Seakan-akan apapun yang dilewatinya akan meleleh. Sungguh sangat mendominasi. Arus emas telah melintasi ruang angkasa saat mendekat dengan wajah Mu Chen yang berubah menjadi sangat serius. Dia tahu bahwa jika dia tersambar aliran arus emas itu, dia akan langsung menderita luka parah, bahkan dengan tubuh fisiknya yang kuat. Kartu truf Jin Qingtian benar-benar hebat. Sepertinya tidak perlu lagi saya menahan diri. Saat pikiran itu terlintas di benaknya, Mu Chen tiba-tiba membentuk beberapa segel saat bayangan terbang.
Pada saat yang sama, laut berdaulatnya samar-samar muncul di belakangnya dengan banyak arus energi spiritual mengalir ke tubuh abadi matahari besar dari belakang. Dengan demikian, tubuh abadi matahari agung berkembang dengan segudang kaki cahaya. Menggunakan trik yang sama lagi. Kamu melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Ketika Jin Qingtian melihat pemandangan ini, dia langsung mengejek sambil tersenyum. 5 matahari keemasan melayang di tengah alis Grid Solar Unding Body. Ketika matahari kelima yang terik muncul, Mu Chen menarik napas dalam-dalam dan segelnya berubah. Dengung. Di perut Grid Solar Unding Body, cahaya keemasan tiba-tiba berkumpul, sebelum berkembang. Matahari keemasan lainnya telah muncul. 9 kemampuan ilahi matahari, matahari ke-6 dilepaskan. Ejekan di wajah Jin Qingtian membeku dan matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Mu Chen masih bisa meningkatkan kekuatannya. Tetapi ketika matahari ke-6 dilepaskan, tatapan Mu Chen berkedip-kedip. Dia bisa merasakan bahwa jika dia memiliki energi yang cukup, melepaskan matahari ke-6 mungkin bukan batasnya. Hanya saja dia sudah menuangkan semua energi spiritual di tubuhnya ke arah tubuh abadi matahari besar, jadi dia tidak memiliki energi cadangan untuk melepaskan matahari lain. Tidak, tunggu. Tatapan Mu Chen membeku saat dia menundukkan kepalanya dan melihat tubuh fisiknya sendiri. Kekuatan yang terkandung dalam tubuh fisiknya saat ini sama sekali tidak kalah dengan energi spiritualnya sendiri. Dengan sekejap pikirannya, Mu Chen tidak lagi ragu-ragu dan membentuk lebih banyak segel. Seketika, raungan dahsyat dan teriakan burung phoenix terdengar, sebelum pupil matanya benar-benar berubah menjadi emas tanpa sepengetahuannya. Energi yang kuat mengalir ke seluruh tubuhnya dan dia menuangkan energi itu ke arah Grid Solar Unding Body. Saat energi besar mengalir ke seluruh tubuhnya, Mu Chen sangat terkejut dan merasa ada cahaya keemasan yang dengan cepat muncul di jantung Grid Solar Unding Body. Setelah itu, cahaya lain yang menyilaukan dengan cepat berkembang. Hanya dalam beberapa saat, kilau keemasan telah terbentuk menjadi matahari lain dan matahari itu terbit. Pada saat ini, matahari ke-7 dilepaskan. Kemampuan Dewa 9 Matahari, matahari ke-7 dilepaskan. Bab 1032 7 tongkat matahari membelah langit. Boom! Ketika matahari ke-7 terbit dari jantung tubuh Dewa Matahari Agung, kilau yang mirip dengan permata muncul di tubuh-tubuh Dewa Matahari Agung dan prestise misterius telah menyebar, menyelimuti langit dan bumi. Segudang kaki cahaya yang meledak dari tubuh abadi matahari besar dengan cepat mengguncang langit, menyebabkan ruang terdistorsi. Mu Chen juga telah melihat matahari ke-7 di tubuh-tubuh abadi matahari besar dengan kegembiraan memenuhi wajah mudanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa usahanya akan benar-benar berhasil. Dengan kekuatan tubuh fisiknya, dia telah membentuk matahari ke-7 dan membawa kemampuan berdaulat dari tubuh abadi matahari agung ke matahari ke-7. Menurut perkiraan Mu Chen, dia setidaknya perlu melangkah ke alam berdaulat tingkat ke-7 untuk melepaskan matahari ke-7. Jadi dia tidak pernah menyangka bahwa ketika Sutra Naga Phoenix menerobos ke tingkat kedua, tubuh fisiknya secara bertahap akan melampaui energi spiritualnya, memberinya kemampuan untuk melepaskan matahari ke-7. Ketika matahari ke-7 dilepaskan, Mu Chen menarik napas dalam-dalam sebelum mengangkat kepalanya dan pantulan arus emas dengan cepat meluas di pupil matanya. Melihat dari jauh, itu seperti komet emas yang datang dari luar angkasa, penuh dengan energi penghancur. Tetapi menghadapi serangan kekuatan penuh Jin Qingtian, Mu Chen tidak ragu-ragu dan segelnya tiba-tiba berubah, sebelum suara yang dalam bergema dari hatinya, 9 kemampuan ilahi matahari, matahari ke-7 dilepaskan. Bergemuruh. 7 matahari tiba-tiba meledak di tubuh abadi matahari besar dan arus emas telah menyapu. Pada saat ini, tubuh abadi matahari besar tampak seperti memiliki bentuk yang sebenarnya dari jauh. Arus keemasan mengalir melalui tubuh-tubuh abadi matahari besar sebelum berkumpul di tangannya, membentuk tongkat emas yang sangat besar dan tak terlukiskan. Ada 9 bagian pada tongkat tersebut dan setiap bagian memiliki panjang 900 kaki. Jika ke-9 bagian itu digabungkan, panjangnya hampir mencapai 10.000 kaki, seperti pilar yang bahkan bisa menopang langit dan berdiri menjulang di antara langit dan bumi. Pada tongkatnya, terdapat banyak sekali ukiran yang terukir di atasnya, memancarkan fluktuasi yang aneh. Seolah-olah langit terbelah menjadi 2 bagian. Tubuh abadi matahari agung memegang tongkat emas, lalu tiba-tiba mengayunkan arus emas. Matahari ke-7, tongkat pembelah langit. Sebuah suara yang dalam bergema dari hati Mu Chen saat tongkat emas besar itu bersiul. Langit seketika menjadi gelap dengan hanya cahaya keemasan yang bermekaran, seolah-olah tongkat itu sendiri memiliki kekuatan menakutkan untuk membelah langit dan bumi. Ketika Mu Chen melambaikan tongkat itu, wajah semua orang berubah pada saat yang sama. Bahkan Jin Qingtian, yang tetap tenang,
tiba-tiba mengerutkan matanya karena dia jelas tidak menyangka Mu Chen masih memiliki cara yang begitu kuat. Sial, Divine Art macam apa itu? Mengapa begitu kuat? Gelombang deras menyapu hati Jin Qingtian. Kekuatan tongkat Mu Chen sama sekali tidak kalah dengan 3 tinju pemakan Kaisar Singa. Tapi 3 tinju pemakan Kaisar Singa itu sendiri dianggap sebagai seni ilahi terbaik di klan Singa Emas mereka. Sulit bagi orang lain untuk berkultivasi, jadi bagaimana Mu Chen memiliki seni dengan kekuatan yang sama? Meskipun hatinya bergetar, niat membunuh di mata Jin Qingtian masih pekat. Dia benar-benar yakin dengan 3 tinju melahap Kaisar Singa dan dia percaya bahwa ketika arus destruktifnya melanda, Mu Chen akan mati, saat itu juga. Kamu benar-benar lawan yang tangguh. Tapi kali ini, saya masih akan menjadi pemenangnya. Jin Qingtian berteriak di dalam hatinya saat arus emas melesat melintasi cakrawala, sebelum berbenturan keras dengan tongkat emas besar yang dilambaikan Mu Chen. Pada saat tabrakan itu, langit dan bumi membeku. Semuanya hening dengan cahaya dan kegelapan yang tak terbatas. Namun hal yang tak terduga adalah tidak ada ledakan besar dari tabrakan tersebut. Seolah-olah suara itu sendiri telah dilahap oleh benturan energi spiritual. Tongkat emas besar dan arus destruktif bertabrakan bersama dengan ruang angkasa yang runtuh dalam beberapa bagian dan 2 energi yang menakutkan itu dengan keras saling merusak satu sama lain. Setelah mencapai batasnya, kedua energi tersebut akhirnya tidak dapat mempertahankan keseimbangan, dan dengan demikian, badai emas yang menakutkan menyapu dengan dahsyat. Boom! Saat badai mendatangkan malapetaka, badai itu langsung mempengaruhi langit dengan radius 1000 mil. Siluet Mu Chen dan Jin Qingtian adalah yang pertama kali terkena dampaknya. Mereka berdua terlempar keluar, memuntahkan darah. Tapi untungnya, mereka berdua bereaksi dengan cepat dan segera memanggil Sovereign Celestial Body dan Divine Beast Form masing-masing untuk melindungi diri mereka sendiri. Tapi meski begitu, Sovereign Celestial Body dan Divine Beast Form dengan cepat meredup. Mereka jelas tidak bisa menahan gelombang kejut yang mengerikan. Retak. Retakan menyebar dari tubuh abadi matahari besar, sebelum meledak di bawah ekspresi. Serius Mu Chen. Pada saat yang sama, singa emas berkepala 9 juga mengeluarkan raungan marah saat meledak menjadi cahaya keemasan. Uff. Keduanya memuntahkan seteguk darah lagi. Mereka berdua tampak agak menyedihkan. Tabrakan yang kuat itu benar-benar berakhir dengan mereka berdua terluka parah. Mu Chen itu benar-benar memblokir 3 tinju pemakan Kaisar Singa. Huo yang tercengang saat dia menyaksikan adegan itu dengan keterkejutan yang keluar dari matanya. Langkah Jin Qingtian adalah sesuatu yang bahkan penguasa tingkat 7 tingkat puncak tidak akan mampu menanggungnya. Jadi bagaimana Mu Chen bisa melakukannya hanya dengan kultivasi di alam kedaulatan kelas 6? Wajah Jin Lai pucat karena keterkejutan yang samar-samar. Itu karena hasil pertandingan ini benar-benar di luar kendalinya. Sejak awal, mereka tidak pernah menyangka bahwa Jin Qingtian, yang mereka anggap sebagai kartu truf terkuat mereka, akan dihalangi oleh Mu Chen. Jin Qingtian adalah eksistensi yang bisa menyaingi para jenius dari klan binatang ilahi teratas. Tatapan Jin Lai berubah tetapi, pada akhirnya, dia dengan paksa menenangkan hatinya, sebelum dia mengertakkan gigi. Bahkan jika dia salah menilai Mu Chen, dengan demikian, memungkinkan Mu Chen membalikkan keadaan, kekuatan kedua belah pihak masih sama. Jadi pada akhirnya, bahkan kelompok Mu Chen pun tidak bisa berbuat apa-apa kepada mereka. Di atas langit, Jin Qingtian perlahan menyeka jejak darah dari sudut bibirnya dan tatapannya tertuju pada Mu Chen dengan niat membunuh yang membuncah di matanya. Situasi saat ini juga telah melebihi ekspektasinya. Kekuatan Mu Chen telah jauh melampaui apa yang dia harapkan. Bahkan 3 tinju melahap Kaisar Singa tidak bisa membunuhnya. Mata Jin Qingtian bersinar dengan kebencian tetapi wajahnya sangat serius. Melalui konfrontasi sebelumnya, meskipun Mu Chen memblokir serangannya, Mu Chen pasti menderita luka parah juga. Oleh karena itu, ini adalah waktu terbaik baginya untuk membunuh Mu Chen. Memikirkannya seperti ini, niat membunuh langsung melonjak di mata Jin Qingtian. Tetapi ketika niat membunuh melonjak di mata Jin Qingtian, Mu Chen, yang berada jauh, telah merasakannya dan mengangkat kepalanya. Pada saat ini, ada busur dingin yang tergantung di wajah yang menakjubkan ini. Menginjak kakinya, dia bahkan tidak bisa diganggu untuk menyeka jejak darah dari sudut bibirnya. Dia telah berubah menjadi seberkas cahaya dan menerkam ke arah Jin Qingtian. Kamu sedang merayu kematian. Ketika Jin Qingtian melihat bahwa Mu Chen masih berani menerkamnya, kekejaman di matanya semakin pekat. Awalnya, dia berpikir bahwa yang terakhir akan puas dengan hasil ini. Selain itu, Mu Chen juga dapat mendiskusikan kondisi untuk mengambil bagian dalam harta karun. Tapi Jin Qingtian tidak pernah menyangka ambisinya begitu besar. Mu Chen ingin mengalahkannya. Itu hanya angan-angan.
Wosh! Saat Jin Qingtian meraung, siluet Mu Chen melesat keluar sambil dengan acuh tak acuh menatap Jin Qingtian, yang matanya melonjak dengan niat membunuh. Dia membentuk segel dengan satu tangan dan raungan yang dalam meledak dari hatinya, kemampuan ilahi pengorbanan diri, pukulan iblis pengorbanan diri. Niat membunuh yang tak berujung tiba-tiba menyapu dari dalam hati Mu Chen. Seketika, matanya memerah dan, pada saat yang sama, momentum yang menakutkan meledak dari tubuhnya seperti tornado. Momentum itu sangat menakjubkan. Ia memiliki niat untuk mengorbankan diri sendiri untuk menghancurkan lawannya. Ini benar-benar tidak gentar oleh bahaya. Mata Mu Chen memerah saat dia melayangkan tinjunya. Di bawah tinju itu, tidak ada jalan untuk mundur. Dia benar-benar dipaksa ke jalan buntu. Ketika Jin Qingtian melihat serangan Mu Chen yang telah melupakan nyawanya untuk mencari pemusnahan musuhnya, wajahnya berubah drastis. Hatinya goyah karena dia tidak pernah menyangka bahwa Mu Chen begitu kejam. Bahkan dengan kematian Mu Chen sendiri, dia masih ingin membunuhnya. Dia bahkan bisa menyerahkan nyawanya untuk harta dari Treasure Beast. Orang gila, orang gila. Jin Qingtian meraung dari dalam hatinya dan semangat juangnya dengan cepat menghilang. Dia tidak ingin mati di sini demi harta karun. Dia adalah jenius dari klan Singa Emas dengan masa depan sebagai penguasa supremasi. Bagaimana dia bisa mati di sini? Ketika semangat juangnya memudar, momentum Jin Qingtian langsung ditekan, sebelum dia menyerang mundur, tampak menyedihkan. Mata merah Mu Chen menatap Jin Qingtian, yang mundur, dengan cahaya berkedip di matanya dan senyum mengejek tergantung di bibirnya. Dia tidak melakukan pukulan iblis pengorbanan diri yang asli, itu hanya pemahamannya tentang haus darah sejauh ini, sehingga bersentuhan dengan keinginan untuk berkorban. Itu juga berarti bahwa pada saat ini, itu tidak lain hanyalah sebuah kedok. Tetapi dalam pertarungan para ahli, menekan momentum pihak lain adalah semua yang diperlukan untuk memenangkan pertarungan. Pada saat ini, semangat juang Jin Qingtian telah menghilang dan dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawannya. Jin Qingtian mengetahui hal ini dengan jelas di dalam hatinya, jadi dia memilih untuk mundur dan tidak lagi memiliki ketajaman untuk menghadapi Mu Chen. Boom! Mu Chen menginjak kakinya dan sosoknya melesat secara misterius, muncul di hadapan Jin Qingtian sebelum banyak tinju terbang. Auman naga dan teriakan burung phoenix bergema. Tinju yang menakutkan itu telah mendarat di energi spiritual yang mempertahankan dada Jin Qingtian, yang telah kehilangan keinginan untuk bertarung. Boom! Boom! Suara yang dalam terdengar dan wajah Jin Qingtian langsung menjadi pucat. Beberapa suap darah mengalir dari mulutnya, tubuhnya seperti layang-layang yang terputus. Dia dikirim terbang keluar dan mendarat di tanah, menggambar tanda 1000 kaki yang dalam di tanah. Adapun Jin Qingtian sendiri, dia terbaring di lubang yang dalam dengan tubuh berlumuran darah dan energi spiritualnya telah berkurang. Mu Chen berdiri di langit dan kemerahan di matanya telah hilang sama sekali. Wajahnya sedikit memucat, tetapi tatapannya masih tajam saat dia menatap ke bawah seperti elang. Tanah di bawahnya benar-benar sunyi. Semua orang tercengang melihat pemandangan ini saat mereka melihat Jin Qingtian, yang telah dikalahkan sepenuhnya. Siapa yang bisa menyangka bahwa situasi di mana kedua belah pihak menderita luka parah akan berbalik dengan pengorbanan diri Mu Chen. Saat ini, Jin Qingtian jelas menderita luka parah dan tidak bisa lagi bertarung melawan Mu Chen. Nine Nether dan Han San tertegun sejenak, sebelum kegembiraan mengalir dari mata mereka. Wajah Jin Lai dan Huo yang pucat dan mereka merasakan tubuh mereka menjadi dingin. Mereka tahu bahwa mereka telah benar-benar kalah dalam pertarungan memperebutkan harta karun. Bab 1033 membayar ganti rugi setelah kekalahan. Di tanah yang berantakan, lapisan tanah runtuh dengan retakan besar yang menyebar seperti ular piton besar, menghancurkan wilayah ini. Dan pada saat ini, wilayah ini berada dalam keheningan. Semua orang tercengang saat melihat siluet yang terluka parah di kejauhan. Tidak ada yang menyangka bahwa ahli terkuat di sini, Jin Qingtian, akan dikalahkan oleh Mu Chen. Itu adalah penguasa kelas 7 tingkat puncak. Bahkan di antara para jenius dari klan binatang ilahi tingkat atas, dia adalah eksistensi yang sangat merepotkan. Tapi pada saat ini, dia dikalahkan oleh Mu Chen, hanya seorang penguasa kelas 6. Jin Lai tidak hanya merasa bahwa itu sulit dipercaya, tetapi bahkan Han San juga memiliki keterkejutan di wajahnya. Meskipun mereka tidak pernah meremehkan Mu Chen, harapan terbesar mereka hanya agar Mu Chen mempertahankan situasi. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Jin Qingtian, selama dia bisa bertahan dan menunjukkan kekuatan yang menakutkan kepada lawan, klan Serigala Langit dan klan Singa Emas tidak akan bisa dengan mudah merebut harta karun untuk diri mereka sendiri. Adapun untuk mengalahkan Jin Qingtian dan mengusir pihak lain, mereka tidak pernah memikirkannya sejak awal.
Di bawah mata yang terguncang itu, siluet Mu Chen berangsur-angsur turun dari langit, sebelum dia dengan acuh tak acuh melihat siluet yang tampak menyedihkan dan dengan samar berkata, kamu masih memiliki nafas di dalam dirimu, kamu ingin berpura-pura mati. Di kejauhan, tubuh Jin Qingtian, yang lumpuh di dalam kawah, akhirnya bergerak dan dia perlahan-lahan menopang dirinya sendiri dengan cara yang menyedihkan. Wajahnya pucat dan energi spiritual di sekitarnya telah berkurang. Ketika dia melihat Mu Chen, ada kilatan kengerian di matanya. Awalnya, dia tidak terbunuh oleh Mu Chen di tempat dengan fisiknya yang kuat. Namun, dia telah menderita luka parah dan meskipun dia tahu bahwa keadaan Mu Chen saat ini tidak terlalu baik, itu masih lebih baik daripada miliknya. Aku tidak pernah menyangka bahwa aku, Jin Qingtian, akan jatuh di sini. Jin Qingtian menyeka bekas darah dari sudut bibirnya dan berbicara dengan ekspresi yang agak suram. Mu Chen tersenyum tipis, tapi tidak ada kehangatan di matanya. Sebaliknya, niat membunuh melonjak di matanya. Jin Qingtian tidak bersikap lunak padanya sebelumnya dan dipenuhi dengan niat membunuh. Jadi jika memungkinkan, Mu Chen secara alami tidak ingin melepaskannya. Di sudut lain, Jin Lai dan Huo yang mundur dengan cara yang agak menyedihkan ke sisi Jin Qingtian. Pada saat ini, wajah mereka diliputi ketakutan tanpa sikap sombong seperti sebelumnya. Seiring dengan kekalahan Jin Qingtian, situasinya telah benar-benar berbalik. 9 Neter, Han San, Mo Feng dan yang lainnya berdiri di samping Mu Chen. 9 Neter menerimanya dengan lebih baik, tetapi bagi Han San dan para ahli dari klan Badak Iblis, tatapan mereka dipenuhi dengan rasa takut pada Mu Chen. Bahkan seseorang yang sekuat Han San memiliki rasa hormat di matanya. Ini semua berkat saudaramu, kali ini. Han San menghela nafas. Jika bukan karena Mu Chen yang kembali, dia pasti sudah melarikan diri seperti anjing yang kalah, belum lagi menyentuh Treasure Beast. Apa yang harus kita lakukan dengan mereka? 9 Neter menatap Mu Chen. Sudut matanya menyapu ke arah pesta Jin Qingtian dengan noda niat membunuh melintas di sana. Jika memungkinkan, dia tidak keberatan membunuh mereka semua untuk menyingkirkan masalah di masa depan. Merasakan niat membunuh di mata 9 Neter, wajah Jin Lai dan yang lainnya berubah tak terkendali dan energi spiritual melonjak di sekitar mereka saat mereka meningkatkan kewaspadaan. Mu Chen, jangan berpikir bahwa saya akan berbaring di sekitar Anda untuk membantai kami karena Anda telah mengalahkan saya. Jin Qingtian berkata dengan sungguh-sungguh dengan amarah yang melonjak di matanya. Kamu tidak akan. Mu Chen tersenyum dengan mata menyipit saat dia bertanya. Kelopak mata Jin Qingtian menggantung rendah saat dia mencibir, jika saya harus melakukan perjuangan hidup atau mati, mungkin Anda mungkin bisa hidup. Tapi aku yakin seseorang di partaimu akan terseret bersama kami. Saat dia berbicara, aura yang tidak menyenangkan muncul. Meskipun dia telah dikalahkan oleh Mu Chen, kekejaman Jin Qingtian masih membuat orang lain merasa takut. Mu Chen mengerutkan matanya. Dia sama sekali tidak meragukan kata-kata Jin Qingtian dan jika dia ingin memakan semuanya, mereka pasti harus membayar harganya. Di sudut lain, wajah Han San dan yang lainnya sedikit berubah, karena mereka tahu bahwa Jin Qingtian memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata itu. Mungkin dia mungkin tidak bisa berbuat apa-apa pada Mu Chen, tapi mempertaruhkan nyawanya untuk menukar salah satu dari mereka seharusnya tidak sulit. Suasana sedikit membeku. Sesaat kemudian, Mu Chen tiba-tiba tersenyum. Kata-katamu memang benar. Tapi sulit bagiku untuk percaya bahwa seseorang yang momentumnya ditekan akan memiliki keberanian untuk melakukan perjuangan hidup dan mati. Melalui konfrontasi sebelumnya, momentum Jin Qingtian telah sepenuhnya ditekan oleh Mu Chen karena Mu Chen lebih ganas darinya. Sampai-sampai Mu Chen bisa meninggalkan nyawanya untuk menukar nyawanya, tetapi Jin Qingtian tidak berani melakukannya. Dengan demikian, momentumnya ditekan dan kesalahan ditangkap oleh Mu Chen, benar-benar mengalahkannya. Oleh karena itu, Jin Qingtian menghargai hidupnya jauh di lubuk hatinya. Dia tidak memiliki keberanian untuk melakukan perjuangan hidup dan mati. Inilah alasan mengapa Mu Chen ragu akan ancamannya. Wajah Jin Qingtian berganti-ganti antara hijau dan putih saat dia menggertakkan giginya. Jika saya tidak punya cara lain, maka saya hanya bisa mempertaruhkan nyawa saya. Kata-katanya tanpa sadar sudah mengandung jejak meringkuk. Selain itu, dia mengisyaratkan kepada Mu Chen bahwa dia bersedia untuk mundur selangkah dan tidak ingin Mu Chen memaksanya untuk mengambil langkah itu. Mu Chen menatap Han San dan Nine Neter, mencari pendapat mereka. Namun, mereka menganggukkan kepala, menyatakan bahwa mereka bersedia mengikuti keputusannya. Melihat tanggapan mereka, Mu Chen tersenyum lembut. Bukan tidak mungkin untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi untuk persyaratannya. Pertama, kalian tidak akan lagi ada hubungannya dengan harta karun Treasure Beast. Wajah-wajah pesta Jin Qingtian bergerak-gerak, sebelum mereka berubah menjadi tidak sedap dipandang.
Mayoritas alasan mengapa mereka memasuki Divine Beast Origin adalah untuk mendapatkan harta karun Treasure Beast. Tapi saat ini, Mu Chen ingin mereka mundur dan kerugian mereka tidak akan terbayangkan. Namun, ketika mereka melihat senyuman di wajah Mu Chen, yang tidak memiliki kehangatan, mereka mengerti bahwa jika mereka tidak menyetujui hal ini, maka Mu Chen, yang tampak lembut namun merupakan orang yang panik dan kejam, mungkin benar-benar akan menumpahkan darah mereka. Jadi, setelah berdiskusi untuk waktu yang lama, Jin Qingtian hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan ekspresi pucat. Berdiri di samping, Huo yang merasa pahit di dalam hatinya. Alasan mengapa dia memilih untuk bekerja dengan klan Singa Emas adalah karena mereka lebih siap. Oleh karena itu, dia berpikir bahwa peluang mereka untuk menang akan lebih besar. Tapi siapa yang menyangka bahwa Han San akan membawa pihak lain? Selain itu, ada monster di pesta itu yang mengalahkan Jin Qingtian dari alam berdaulat tingkat ke-7 tingkat puncak dengan kultivasi di alam berdaulat tingkat ke-6, yang membuatnya merasa pahit di dalam hatinya saat ini. Taruhannya benar-benar kalah dan, saat ini, dia bahkan akan kehilangan kualifikasi untuk memperebutkan harta karun Treasure Beast. Tetapi pada saat ini, bahkan Jin Qingtian tidak berani memprovokasi Mu Chen, jadi dia secara alami tidak berani mengungkapkan ketidakbahagiaannya dan hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan ekspresi gelap. Kedua, kalian telah menyebabkan kerugian besar bagi kami. Jadi kalian harus membayarnya. Mengenai harganya, kami akan menghitung dengan jumlah kelompok kalian. 1 juta tetes cairan spiritual berdaulat untuk satu orang. Mu Chen tersenyum dengan mata menyipit. Meskipun Mu Chen tidak berniat untuk melakukan perjuangan hidup dan mati dengan partai Jin Qingtian, secara alami tidak mungkin bagi orang itu untuk menyelesaikan masalah ini dengan mudah. Oleh karena itu, orang-orang itu setidaknya harus membayar harga jika mereka ingin pergi. Wajah partai Jin Qingtian berubah. Seseorang menghabiskan 1 juta tetes cairan spiritual berdaulat. Setidaknya ada 8 orang dalam kelompok mereka, bukankah itu berarti 8 juta tetes cairan spiritual berdaulat? Itu sama sekali bukan jumlah yang kecil. Mu Chen, jangan melangkah terlalu jauh. Tatapan Jin Qingtian berubah menjadi gelap saat dia meraung. Ketika Mu Chen mendengar kata-katanya, senyum di wajahnya segera menghilang dan bilah dingin muncul di matanya. Setelah itu, ruang di belakangnya terdistorsi dan laut berdaulatnya samar-samar muncul dengan fluktuasi energi spiritual yang kuat yang memancar darinya. Jika Anda berpikir bahwa hidup Anda tidak sebanding dengan 8 juta tetes cairan spiritual berdaulat, maka datanglah dan lakukan perjuangan hidup dan mati. Suara dingin Mu Chen bergema saat fluktuasi energi spiritualnya yang sangat besar menjadi lebih ganas. Jin Qingtian menatap tatapan tajam Mu Chen yang dingin dan tidak bisa menahan perasaan dingin di hatinya. Tak lama kemudian, wajahnya berubah dan dia mengepalkan tinjunya. Energi spiritual di tubuhnya menyembur keluar. Tetapi menghadapi Jin Qingtian, ekspresi Mu Chen tidak berubah dan niat membunuh di matanya semakin pekat. Menghadapi tatapan ganas Jin Qingtian, dia tidak mundur. Seolah-olah dia tidak peduli apakah yang terakhir akan terdorong untuk bertindak putus asa. Kedua tatapan itu saling bertautan dan menyebabkan ruang terdistorsi. Tapi konfrontasi ini tidak berlangsung lama. Saat menghadapi tatapan seperti pedang Mu Chen, tatapan ganas Jin Qingtian melemah dan dia menarik napas dalam-dalam setelah wajahnya berganti-ganti antara hijau dan putih, sebelum dia mengatupkan giginya, baiklah, kami akan membayar. Mendengar kata-katanya, tatapan dingin Mu Chen langsung menghilang dan senyum hangat muncul kembali di wajahnya, kakak Jin tahu gambaran besarnya. Masa depanmu akan luar biasa, jadi bagaimana kamu bisa membuang hidupmu demi 8 juta tetes cairan spiritual berdaulat? Menghadapi pujian Mu Chen, hati Jin Qingtian berkecamuk. Namun, dia tidak berani mempertaruhkan nyawanya dan hanya bisa mendengus dingin sebelum mengarahkan tatapan dinginnya ke arah Huo yang dari klan Serigala Langit. Jika Anda ingin hidup, serahkan 5 juta tetes cairan spiritual berdaulat. Wajah Huo yang langsung berubah setelah mendengarnya. Klan Skywolf-nya hanya memiliki 3 orang yang masih hidup dan menghitung dengan angka, dia hanya perlu menyerahkan 3 juta tetes cairan spiritual berdaulat. Tapi saat ini, Jin Qingtian sebenarnya ingin dia membayar 5 juta tetes cairan spiritual berdaulat dan membuat mereka kehilangan lebih banyak lagi. Kenapa? Kamu tidak mau? Jin Qingtian mengamuk di dalam hatinya karena Mu Chen. Melihat respon Huo Yang, wajahnya langsung berubah dingin dan niat membunuh yang pekat menyebar dari suaranya. Ketika Huo Yang melihat wajah Jin Qingtian yang terdistorsi, hatinya bergetar dengan wajahnya yang terus berubah. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengertakkan gigi dengan keengganan sebelum mengumpulkan uang dengan rekan-rekan yang tersisa dan memberikannya kepada Jin Qingtian. Tetapi ketika dia menyerahkan cairan spiritual berdaulat kepada yang terakhir, kedalaman mata Huo yang dipenuhi dengan amarah.
Dia pasti sangat tidak bahagia di dalam hatinya. Bagaimana mungkin Jin Qingtian terganggu oleh pikiran Huo Yang? Setelah menerima 5 juta tetes cairan spiritual berdaulat, dia mengosongkan sakunya sendiri sebelum mengumpulkan 8 juta tetes cairan spiritual berdaulat. Tangan Jin Qingtian gemetar saat dia memegang botol berisi 8 juta tetes cairan spiritual berdaulat. Bahkan dengan karakternya, dia tidak bisa menahan ekspresi sedih di wajahnya sebelum melemparkannya ke Mu Chen. Ini, Bab 1034 Danau Harta Karun. Ketika botol giok itu terbang dan melayang di depan Mu Chen, dia hanya meliriknya sekilas sebelum menyimpannya dan senyuman puas juga muncul di sudut bibirnya. Meskipun dia tidak dapat membuat kelompok Jin Qingtian tetap berada di tempat mereka berdiri, 8 juta tetes cairan spiritual berdaulat sebagai hasil panennya masih cukup bagus. Jika dia menggunakan cairan spiritual sovereign untuk berkultivasi, itu seharusnya dapat memungkinkan kultivasi energi spiritualnya meningkat, dan mencapai puncak alam sovereign kelas 6. Saudara Jin benar-benar murah hati. Karena itu masalahnya, silakan pergi. Setelah menyimpan botol giok, Mu Chen memandang pesta Jin Qingtian dengan mata menyipit. Wajah kelompok Jin Qingtian menjadi gelap saat mereka melirik ke kejauhan dengan rasa sakit hati. Itu adalah area di mana Treasure Beast telah mati, jadi pasti ada beberapa harta karun yang menarik yang menunggu mereka. Tapi saat ini, mereka tidak terkait dengan harta karun itu lagi. Dalam situasi tersebut, Jin Qingtian terluka parah, jadi sudah beruntung bagi mereka untuk bisa pergi dengan nyawa mereka. Bahkan jika mereka ingin merebut harta karun itu, mereka hanya bisa memikirkannya dan tidak berdaya untuk bertindak. Ayo pergi. Jin Qingtian adalah orang yang tegas, karena dia sudah tahu bahwa itu tidak mungkin lagi bagi mereka. Karena itu, dia tidak melakukan perlawanan yang sia-sia, tetapi melirik kebencian ke arah Mu Chen sebelum berbalik dengan gigi terkatup. Di belakangnya, Jin Lai dan yang lainnya memiliki ekspresi pucat, keengganan memenuhi wajah mereka saat mereka mengikuti. Masalah hari ini hanyalah penghinaan bagi mereka, karena mereka awalnya berpikir bahwa mereka akan mengendalikan seluruh situasi. Tapi pada akhirnya, seorang manusia sovereign kelas 6 telah membalikkan keadaan. Namun, itu sudah menjadi fakta sehingga tidak ada gunanya, bahkan jika mereka ingin berjuang lebih jauh. Oleh karena itu, mereka hanya bisa mengikuti di belakang Jin Qingtian dengan debu di wajah mereka saat mereka melarikan diri dari wilayah ini. Melihat sosok punggung mereka yang pergi, Mu Chen secara bertahap mengendurkan tubuhnya. Beberapa saat yang lalu, dia benar-benar khawatir pihak lain akan melakukan perjuangan hidup dan mati. Jika itu masalahnya, maka mereka pasti harus membayar sejumlah harga juga. Jin Qingtian itu benar-benar merepotkan. Nine Nether menarik kembali tatapannya sambil menghela nafas. Dalam pertempuran sebelumnya, bahkan Mu Chen hanya bisa menekan momentum Jin Qingtian dan menemukan kesalahan pada yang terakhir, sehingga mengalahkannya. Mu Chen menganggukkan kepalanya, merasakan hal yang sama juga. Jin Qingtian benar-benar lawan yang sulit, tetapi dia tidak terlalu khawatir karena dia tidak akan terganggu dengan pecundang. Karena dia telah mengalahkan Jin Qingtian pertama kali, maka dia akan bisa melakukannya untuk kedua kalinya. Itu bukan karena dia sombong, tetapi kepercayaan diri yang berasal dari hatinya, karena ahli sejati tidak akan takut pada apapun. Bahkan jika Jin Qingtian adalah seorang jenius, Mu Chen tidak takut. Kepercayaan dirinya lebih besar dari yang sebelumnya. Ketika tubuh fisiknya menerobos ke tingkat kedua Sutra Naga Phoenix, dia hanya menyentuh kekuatan tingkat kedua. Seiring berjalannya waktu, itu akan tumbuh semakin mencengangkan. Selain itu, kultivasi energi spiritual Mu Chen juga dengan cepat meningkat di setiap pertempuran. Pada saat dia menerobos ke alam berdaulat tingkat 7, mengalahkan Jin Qingtian hanya akan menjadi sebuah flip dari tangannya. Selain itu, dia masih memiliki susunan spiritual dan pukulan iblis pengorbanan diri, yang dia miliki pemahaman yang mendalam. Tentu saja, kartu truf terbesarnya adalah sebagai master formasi pertempuran. Tapi dia membutuhkan dukungan pasukan untuk itu. Setelah persyaratannya terpenuhi, maka dia akan mampu melawan lawan manapun di bawah kultivasi alam berdaulat bumi. Dengan fondasi yang kuat, dia secara alami tidak akan memperlakukan Jin Qingtian sebagai ancaman. Keputusan paling bijaksana yang saya buat di Divine Beast Origin adalah bekerja sama dengan saudaramu. Di sampingnya, Han San meratap saat dia berbicara dengan sedikit rasa bersalah. Selama ini, saudaramu telah melakukan upaya maksimal sementara kita menuai di tempat yang tidak tabur. Sungguh, banyak bahaya telah dilarutkan oleh Mu Chen dengan mengandalkan kekuatannya di sepanjang jalan. Jika bukan karena Mu Chen, maka mereka pasti sudah melarikan diri. Mu Chen tersenyum sambil merenung sebelum mengeluarkan 8 juta tetes cairan spiritual berdaulat dengan maksud untuk membaginya.
Namun, Han San tidak hanya menolaknya, bahkan Nine Nether menggelengkan kepalanya. Di pagoda pemurnian tubuh, Mu Chen masih bisa berbagi cairan spiritual berdaulat dengan Mo Feng. Bagaimanapun, mereka berdua telah melakukan sesuatu. Tapi kali ini, Mu Chen telah sepenuhnya menerima jumlah ini dengan darahnya sendiri. Mereka tidak hanya tidak membantu, tetapi mereka juga bahkan diselamatkan oleh Mu Chen. Jadi mereka secara alami tidak bisa menerimanya. Melihat resolusi dalam penolakan mereka, Mu Chen tidak berdebat dengan mereka dan dengan cepat menyimpan 8 juta tetes cairan spiritual berdaulat. Itu karena dia telah memutuskan untuk fokus pada kultivasi energi spiritualnya. Adapun cairan spiritual sovereign, itu akan sangat bermanfaat bagi kultivasi energi spiritualnya. Ayo kita pergi ke harta karun, kalau kelompok Jin King Tian menjadi tidak mau dan berbalik. Itu akan menimbulkan lebih banyak masalah. Han San menyarankan. Mendengar kata-katanya, pikiran semua orang bergetar. Bukankah mereka datang sejauh ini untuk mendapatkan harta karun dari Treasure Beast? Mereka telah melewati segala macam rintangan sehingga seharusnya sudah waktunya bagi mereka untuk menikmatinya, bukan? Memikirkan hal itu, tatapan Mu Chen menjadi semakin panas. Dia jelas juga menaruh harapan besar pada harta karun Treasure Beast. Dia tidak tahu apakah ada artefak suci semu, dan jika ada, maka mereka akan mendapat untung besar. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibeli dengan beberapa juta tetes cairan spiritual berdaulat. Ayo pergi. Ketika Han San melihat semua orang menjadi bersemangat, dia menyeringai dan dia terbang keluar, memandu jalan saat dia bergerak lebih dalam ke dalam kegelapan. Ketika Mu Chen dan semua orang melihat ini, mereka segera menindaklanjuti juga. Kelompok itu terbang dan mungkin karena gelombang Beast Spirit, tapi tanahnya rata. Bahkan jika roh binatang muncul, mereka hanya melakukannya sesekali dan jumlahnya sedikit, yang dengan mudah ditangani oleh kelompok Mu Chen. Saat mereka melakukan perjalanan, sekitar setengah jam berlalu sebelum Han San, yang memimpin, akhirnya mengurangi kecepatannya dengan ekspresi serius. Itu karena aura maut di sekelilingnya sangat pekat sampai-sampai berwarna hitam. Aura maut itu sangat menakutkan, bahkan api putih di pundak mereka telah sangat melemah karena terpengaruh oleh aura maut, menyebabkan sirkulasi energi spiritual di tubuh mereka menjadi sangat lambat. Aura maut itu sangat mengerikan. Merasakan aura mematikan yang pekat, Mu Chen dan yang lainnya telah meningkatkan kewaspadaan mereka. Mereka hanya bisa menentukan bahwa pasti ada makhluk kuat yang mati di sini dan tubuhnya telah membusuk untuk menghasilkan aura mematikan yang begitu pekat. Selain Treasure Beast yang telah meninggal, siapa lagi yang bisa menghasilkan aura mematikan seperti itu? Itu juga berarti bahwa mereka mendekati lokasi di mana harta karun itu jatuh. Semua orang dengan hati-hati melewati aura maut tersebut dan beberapa menit kemudian, kegelapan di depan mata mereka tiba-tiba berubah menjadi terang benderang. Aura mematikan yang pekat menunjukkan tanda-tanda mundur. Mu Chen dan yang lainnya berangsur-angsur berhenti dan melihat ke depan mereka dengan keterkejutan di mata mereka. Di kedalaman hutan, yang ditutupi dengan aura busuk dan mematikan, sebenarnya ada sebuah danau yang begitu jernih sehingga kedalamannya bisa terlihat. Danau itu begitu besar sehingga ujungnya tidak bisa dilihat dengan sekali pandang. Danau itu transparan dan tidak terkontaminasi oleh aura maut. Sebaliknya, ada kilauan berkilauan yang menahan aura mematikan di sekitarnya. Samar-samar, ada sisa-sisa kekuatan yang melindungi tanah ini. Ini adalah lokasi di mana harta karun itu jatuh. Ini menyebutnya Danau Harta Karun. Han San memandangi danau yang berkilauan dengan mata memanas saat dia berbicara. Danau Harta Karun. Mu Chen juga tercengang saat dia memeriksa danau ini. Melihat ke danau, dia mencoba untuk melihatnya. Namun, dia tercengang saat menyadari bahwa tidak peduli seberapa jernihnya danau itu, dia tidak bisa melihat kedalamannya. Sepertinya ada kekuatan khusus yang menghalangi persepsi dunia luar. Han San menganggukkan kepalanya sebelum dia melambaikan lengan bajunya. Aliran energi spiritual memasuki danau dan badai langsung menyapu permukaan danau, mengangkat ombak besar. Saat ombak besar bergulung, mata Mu Chen dan yang lainnya tiba-tiba membeku. Itu karena mereka melihat bahwa ketika ombak besar itu terangkat, ada sebongkah tulang putih yang berkilauan dengan kilau putih yang terungkap. Tulang putih itu membuat mereka merasa terkejut. Hanya sedikit yang terlihat dan panjangnya kira-kira 1000 kaki. Mereka tidak bisa membayangkan betapa besarnya ukuran seluruh tubuh itu. Itu adalah tulang-tulang dari harta karun. Han San memandangi tulang-tulang putih yang terungkap dan berbicara dengan ekspresi serius. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Meskipun air danau mungkin tampak jernih, itu mengandung maksud dari harta karun ketika masih hidup. Begitu ia menempel padamu, ia akan melahap energi spiritualmu. Jadi tidak mungkin bagi kita untuk masuk, kata Han San.
Lalu bagaimana kita akan mengambil harta karun itu? Mo Feng bertanya dengan ragu. Kita akan membuat badai dengan energi spiritual, yang akan mengangkat ombak dan memperlihatkan tulang-tulang harta karun. Selama kita bisa bersentuhan dengan tulang-tulang itu, maka kita akan bisa menggunakan niat kita dan menggunakan tulang-tulang itu sebagai media untuk merasakan harta karun di dalamnya. Tentu saja, itu juga harus bergantung pada keberuntungan kita sendiri jika kita bisa merasakan benda-benda kuat seperti artefak suci semu, kata Han San. Ketika semua orang mendengar itu, mereka akhirnya mengetahuinya. Ternyata mereka perlu melakukan ini untuk mendapatkan harta karun itu. Mu Chen menatap air danau. Bahkan jika air danau telah mengusir indranya, dia masih bisa samar-samar merasakan fluktuasi yang kuat dan mendalam jauh di dalam air danau. Itu bukan keberadaan makhluk hidup, tapi sepertinya itu adalah fluktuasi dari sesuatu yang mirip dengan artefak suci. Api berkobar di mata Mu Chen. Adapun apakah dia bisa merasakannya dan memancingnya keluar, maka itu harus bergantung pada peluangnya sendiri. Semoga saja kita tidak datang ke sini dengan sia-sia. Jika tidak, akan sangat mengecewakan jika kita tidak bisa mendapatkan artefak suci semu setelah perjalanan yang sulit. Bab 1035 merebut harta karun. Danau yang jernih itu berkilauan dengan kilau. Tatapan Mu Chen dan yang lainnya berkobar saat mereka berdiri di tepi danau, menatap danau seolah-olah mereka ingin melihat ke dalamnya dan mencari harta karun di dalamnya. Ayo bersiap-siap untuk bergerak. Han San menjilat bibirnya. Perjalanan yang sulit, namun mereka akhirnya sampai di tempat tujuan. Saat ini, inilah saatnya bagi mereka untuk memanen. Ketika Mu Chen dan yang lainnya mendengar kata-katanya, mereka segera menganggukkan kepala. Mereka jelas tidak sabar. Perhatikan dan jangan terpengaruh oleh air danau. Kita akan bergantung pada keberuntungan kita sendiri untuk menentukan kepemilikan harta karun itu. Han San tersenyum saat dia maju. Saat dia melambaikan lengan bajunya, energi spiritualnya yang tak terbatas menciptakan gelombang yang deras. Saat ombak bergelombang, mereka telah memperlihatkan tulang-tulang putih yang sangat besar di danau. Han San mencari titik pendaratan dan siluetnya berkedip-kedip, muncul di atas tulang putih dan duduk. Energi spiritualnya menciptakan badai yang mengelilinginya dan melindunginya pada saat yang bersamaan. Tidak peduli bagaimana air danau menderu, air itu tidak bisa mendekatinya. Ketika tiga ahli dari klan badak iblis melihat ini, mereka segera terbang keluar juga. Mereka masing-masing mencari tulang-tulang putih yang muncul dari air danau dan duduk. Ayo kita bergerak juga. Mu Chen menganggukkan kepalanya ke arah Nine Nether, Mo Feng dan Mo Ling. Tak lama kemudian, dia tidak lagi ragu-ragu dan siluetnya bergerak, sebelum dia muncul di atas danau. Menunduk ke bawah di danau, dia samar-samar bisa melihat tulang yang sangat besar dan tak terlukiskan. Bahkan setelah puluhan ribu tahun, itu masih memancarkan kekuatan misterius yang akan membuat orang lain merasa takut. Mu Chen meratap dalam hatinya saat tubuhnya melayang turun dan mendarat di atas tulang putih sebelum duduk. Seketika, sentuhan dingin yang tidak normal datang, yang membuat seluruh tubuhnya menggigil. Biarkan saya mencoba dan melihat harta karun apa yang bisa saya dapatkan. Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri sambil perlahan-lahan menutup matanya. Persepsi energi spiritualnya diam-diam bergerak menuju tulang putih, menggunakannya sebagai media, dan meregang ke dalam danau. Saat indranya memasuki danau, Mu Chen segera merasakan tekanan kuat yang menyelimuti dirinya ke segala arah. Di bawah tekanan itu, persepsinya, yang awalnya tajam, telah ditumpulkan oleh sebagian besar. Selain itu, jangkauan persepsinya juga menyusut hampir 90%. Memang, ini tidak semudah yang saya harapkan. Mu Chen menghela nafas dalam hati. Dia sudah tahu bahwa tidak akan semudah itu untuk mendapatkan harta karun yang terbukti saat ini. Dengan penindasan air danau, akan sangat sulit bagi mereka untuk merasakan harta karun di sini. Namun meski begitu, mustahil baginya untuk menyerah. Oleh karena itu, dia perlahan-lahan menenangkan hatinya dan terus mencari harta karun. Itu karena jika dia kehilangan kesabaran, dia pasti akan kembali dengan tangan kosong. Di danau es, persepsi Mu Chen bergerak melalui tulang-tulang dan, pada saat ini, baru sekarang Mu Chen menyadari betapa besarnya kumpulan tulang ini. Menurut perkiraannya, monster harta karun itu mungkin berukuran puluhan ribu kaki, sebuah raksasa asli. Selain itu, bahkan setelah mati puluhan ribu tahun yang lalu, tulang-tulangnya masih sekokoh besi. Bahkan jika fisik Mu Chen sangat kuat, dia jauh lebih rendah jika dibandingkan. Jika bukan karena fakta bahwa tulang-tulang itu tidak bisa digerakkan, hanya kerangka itu sendiri yang pasti bisa menyempurnakan artefak ilahi yang tak terhitung banyaknya. Saat persepsinya mengembara, Mu Chen berseru lebih banyak lagi. Ketika Treasure Beast masih hidup, itu mungkin sama sekali tidak kalah dengan Raja Perang Darah.
Tapi keberadaan seperti itu masih jatuh seiring dengan kehancuran Divine Beast Origin. Dia tidak bisa membayangkan betapa menakutkannya klan iblis. Waktu berlalu saat Mu Chen melanjutkan prosesnya. Sebelum dia menyadarinya, persepsi Mu Chen sudah menyebar di sekitar kerangka selama hampir setengah jam. Tapi yang membuatnya merasa tidak berdaya adalah bahwa dalam setengah jam itu, persepsinya mungkin hanya melakukan perjalanan sejauh 1000 kaki, yang dapat diabaikan untuk kerangka Tracer Beast, yang berukuran puluhan ribu kaki. Selain itu, Mu Chen tidak merasakan adanya fluktuasi harta karun di sepanjang jalan. Jika bukan karena dia mempercayai Han San dan mengetahui bahwa kerangka di depannya luar biasa, dia bahkan mungkin ragu apakah dia telah menemukan target yang salah. Namun, keraguan Mu Chen tidak berlangsung lama. Seiring dengan persepsinya yang semakin dalam, dia tiba-tiba menemukan fluktuasi aneh dari bagian kerangka. Merasakan fluktuasi tersebut, Mu Chen bersukacita di dalam hatinya dan segera masuk dengan persepsinya. Tak lama kemudian, dia bisa merasakan belati abu-abu yang melayang diam-diam di depannya. Itu diukir dengan rune kuno di permukaan dan kilau ungu berkedip-kedip di bilahnya, memancarkan sensasi tajam, yang membuatnya merasa agak dingin. Belati ini ternyata adalah artefak ilahi peringkat tiada taraf. Mu Chen dalam hati menamparkan bibirnya. Dia dengan santai menemukan artefak ilahi tingkat tiada taraf. Di tangan seorang penguasa kelas 7, itu akan menjadi senjata yang tangguh. Persepsi Mu Chen terhenti saat melayang di depan belati itu. Dia sedikit ragu-ragu, mempertimbangkan apakah dia harus mengambilnya. Jika artefak ilahi tingkat tak tertandingi ditempatkan dalam pelelangan, itu bisa dijual setidaknya beberapa ratus ribu tetes cairan spiritual berdaulat. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menarik akal sehatnya dan bergerak lebih dalam lagi, menyerah pada artefak ilahi tingkat tak tertandingi. Meskipun harga dari artefak ilahi tingkat tak tertandingi tidak rendah, itu bukan tujuannya. Artefak ilahi seperti itu masih belum cukup untuk menggerakkan hatinya. Karena dia tidak menemukan sesuatu yang bisa menggerakkan hatinya, maka tidak perlu membuang waktu. Dia hanya perlu pergi menuju targetnya. Dia mungkin akan kembali dengan tangan kosong jika dia mulai memungut sesuatu setiap kali dia menemukannya. Kalaupun ada, itu tidak akan seperti yang dia harapkan sejak awal. Karena itu masalahnya, lalu apa gunanya membuang-buang waktu? Setelah mengetahuinya, persepsi Mu Chen mulai melayang lebih dalam ke kerangka. Saat persepsinya melayang lebih dalam, dia terkejut saat menemukan harta karun yang kuat di sepanjang jalan. Item itu jelas tidak kalah dengan artefak ilahi tingkat tiada taraf, bahkan mungkin salah satu artefak ilahi tingkat tiada taraf tingkat atas. Itu sangat kuat sehingga bahkan Mu Chen pun terkejut. Satu demi satu artefak ilahi peringkat tanpa tandingan tingkat atas melintas di persepsi Mu Chen. Dalam situasi ini, di mana dia bisa mengambil divine artifact yang berharga, keserakahan mulai tumbuh di hati Mu Chen. Bahkan Mu Chen tidak terkecuali dalam hal ini. Tetapi ketika keserakahan muncul di dalam hatinya, dia tiba-tiba disadarkan dan sepertinya merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Mu Chen tidak jelas apa perasaan ini tetapi samar-samar, dia merasa bahwa jika dia mengambil artefak ilahi itu, dia akan sangat menyesalinya. Saat pikiran beredar di dalam hatinya, dia telah meneguhkan hatinya. Jika dia tidak bisa mendapatkan artefak suci semu kali ini, maka dia lebih suka kembali dengan tangan kosong. Pada saat itu ketika Mu Chen menguatkan tekadnya, dia terkejut sekali lagi dan merasakan bahwa artefak ilahi tingkat tiada taraf itu tiba-tiba menghilang sepenuhnya, seolah-olah tidak pernah ada sejak awal. Ini benar-benar tidak normal. Hati Mu Chen semakin waspada. Harta dari Tracer Beast tidak semudah yang dia bayangkan dan peristiwa aneh ini pasti merupakan skema dari Tracer Beast itu. Jika dia telah mengambil artefak ilahi itu, Mu Chen tidak yakin apa yang akan terjadi. Tapi dia yakin bahwa dia pasti tidak akan bisa mendapatkan artefak suci semu yang dia inginkan. Dengan kewaspadaan, persepsi Mu Chen melayang lebih dalam lagi ke dalam tulang. Ketika persepsinya bergerak, kerangka di depannya tiba-tiba menghilang dan air danau di sekitarnya berubah menjadi gelap, seolah-olah dia telah ditarik ke ruang lain. Persepsi Mu Chen berada dalam kegelapan tapi dia tidak panik. Itu karena dia tidak merasakan adanya bahaya, jadi dia tetap diam. Dia sudah tahu bahwa ketika Tracer Beast jatuh, dia pasti meninggalkan beberapa cara untuk mencegah hartanya diambil dengan rakus oleh orang lain. Oleh karena itu, apa yang dia lihat sebelumnya mungkin adalah sebuah ujian. Dengung. Cahaya tiba-tiba muncul dalam kegelapan dan arus sepanjang 1 kaki menderu. Dalam arus tersebut, ada artefak ilahi yang tak terhitung jumlahnya menari di langit dan fluktuasi energi spiritual yang kuat dipancarkan dari mereka. Mu Chen meregangkan persepsinya dan menghirup nafas dingin di dalam hatinya.
Itu karena dia telah menyadari bahwa arus tersebut terbentuk dari lebih dari puluhan ribu artefak ilahi. Benar-benar layak disebut binatang harta karun. Mu Chen berseru. Kualitas artefak ilahi itu cukup bagus. Jika mereka semua ditempatkan di rumah lelang dunia 1000 dewa, harga totalnya mungkin tak terbayangkan. Jumlah cairan spiritual sovereign mungkin cukup untuk mendukung sovereign kelas 1 ke alam sovereign kelas 9. Mu Chen melihat arus artefak ilahi dan matanya tiba-tiba berkontraksi beberapa saat kemudian. Dia tiba-tiba melihat ke tengah arus itu dan melihat 3 gumpalan cahaya mengambang. Masing-masing dari mereka sangat kuat sampai-sampai bahkan Mu Chen merasa tertekan dari fluktuasi yang mereka pancarkan. Di sekitarnya, puluhan ribu artefak ilahi beredar di sekitar ketiganya seolah-olah mereka mirip dengan pelayan yang memberi hormat kepada penguasa mereka. Mu Chen tertegun saat dia melihat 3 gumpalan cahaya dan hatinya langsung terasa berkobar sampai-sampai detak jantungnya pun meningkat. Dia menatap ketiga gumpalan cahaya itu dengan tatapan panas. Fluktuasi kuat mereka telah jauh melampaui ranah artefak ilahi tingkat tak tertandingi. Dibandingkan dengan artefak ilahi tingkat tak tertandingi yang dia temui sebelumnya, itu hanyalah perbandingan antara kunang-kunang dan bulan. Itu pasti artefak suci semu yang asli. Melebihi ranah artefak ilahi dan melangkah ke ranah artefak suci. Ketika 3 artefak suci semu muncul, bahkan dengan pola pikir Mu Chen, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terpengaruh dan tatapannya tampak seperti akan menyala. Tatapannya terfokus pada 3 gumpalan cahaya dan kilauannya perlahan-lahan meredup. Akhirnya, ia dapat melihat benda-benda itu secara jelas. Kapak, penggaris dan cermin.